control, no emotion. Hai mate, ketemu lagi di Cinemate 9 dengan Bang Godi di sini, tempat di mana kita bongkar film-film aksi militer dengan peluru tajam dan ketegangan maksimal. Hari ini kita bahas film Sniper: The Last Stand 2025, seri ke-11 dari franchise legendaris Sniper yang sudah jalan sejak tahun 93. Kali ini bukan cuma soal menembak jitu, tapi juga tentang memimpin, melatih, dan menghentikan senjata pemusnah massal. Gimana kisahnya? Langsung saja kita mulai. Brandon Beckett, sniper veteran sekaligus putra dari legenda Thomas Beckett, kembali beraksi, tetapi kali ini dia nggak cuma jadi eksekutor, melainkan juga pemimpin tim operasi khusus. Ia direkrut kembali oleh intelijen Amerika Serikat untuk menyusup ke negara fiktif Costa Verde, tempat di mana bandar senjata internasional bernama Riker Kovalov tengah mengembangkan senjata biologis mutakhir. Ia direkrut oleh seorang veteran perang bernama Modise atas rekomendasi Rosie atau biasa dipanggil Zero, teman satu tim di Kesatuan Khusus Amerika yang pernah bertugas bersama. Modise membentuk sebuah tim pasukan khusus beranggotakan 12 orang dari berbagai latar belakang militer, ahli taktik, demolisi, IT, infiltrasi, dan close combat untuk menangkap Kovalov dan menghancurkan senjata pembunuh massal yang sedang dikerjakannya. Brandon Beckett adalah personel terakhir yang bergabung dengan tim Phoenix. This is the Brandon Beckett. Dan ternyata popularitas Beckett sudah menjadi bahan perbincangan dalam tim jauh sebelum dia bergabung. Setelah bergabungnya Brandon, mereka mulai melakukan serangkaian latihan dan strategi untuk menjalankan operasinya. Sementara yang lain melakukan tactical training, Brandon mendapat tugas untuk melatih sniper muda yang belum berpengalaman bernama Zondi. Mereka juga berlatih dalam ruang gelap dengan menggunakan alat night vision karena operasi ini akan dilakukan tengah malam. Modise membagi 5 tim yang mempunyai tugasnya masing-masing, termasuk Brandon dan Zondi yang menjadi satu tim sniper. Di tengah pelatihan dan penyusunan strategi, mereka menemukan fakta mengejutkan. Pemerintah lokal Costa Verde ternyata bersekongkol diam-diam dengan Kovalov. Mereka melindungi proyek senjata itu demi kepentingan geopolitik. Brandon mengetes kemampuan menembak Zondi dan hasilnya sempurna. Zondi bertanya bagaimana rasanya menjadi sniper, kemudian Brandon menceritakan pengalaman pertamanya menembak korbannya. Pada sesi pembekalan terakhir, Modise menyampaikan sesuatu yang harus dilakukan pasukannya. And we complete the mission whether we live or die. Tiba di tes terakhir Zondi, dia diperintahkan untuk menembak seseorang dari jarak 200 meter. Zondi mulai ragu dan mempertanyakan siapa target tersebut. Namun Brandon menegaskan bahwa kalau dia sudah diperintahkan, maka dia tidak usah mempertanyakan dan harus mempercayai pemimpinnya. Dan akhirnya, Bondi lulus ujian terakhir dari Brandon dan dinyatakan siap untuk menjalankan operasi Phoenix. Beberapa jam kemudian semua tim pasukan bersiap dengan segala persenjataan yang mereka miliki. Dan mereka pun berangkat untuk menjalankan operasi menuju markas pembuatan senjata Kovalov dini hari. Brandon dan Zondi sudah berada di posisi sniper dan telah mengunci targetnya. Sedangkan Komandan Modise dan tim lainnya memasuki markas Kovalov melalui terowongan bawah tanah. Saat perintah tembak diberikan, Brandon memerintahkan Zondi untuk mengeksekusi semua target. Impact center. Operasi Phoenix ini dilakukan secara senyap untuk mencegah Kovalov memanggil milisi gabungan dari Menteri Diaz yang merupakan paman Nova, sang IT dalam tim tersebut. Masing-masing tim telah berada di posisi masing-masing dan berhasil melumpuhkan beberapa pasukan musuh. Namun saat tim Modise berusaha masuk, salah satu penjaga melihatnya dan kabur untuk memberitahukan Kovalov. Namun pada saat dia berhasil ditembak,
Kovalov dan sang insinyur perakit senjata tersebut terpojok, lalu Kovalov menyuruh dia untuk mengaktifkan senjata tersebut. Namun insinyur tersebut bilang bahwa senjata ini belum diuji coba, tapi Kovalov tetap memaksa. Modise dan tim masuk menyergap dan menodong mereka. Dan apa yang Kovalov lakukan? Semua orang yang ada di ruangan itu terpental dan terpapar gelombang dari senjata yang diaktifkan Kovalov. Beberapa saat kemudian mereka tersadar dan bangkit. Kovalov pun berhasil ditangkap, namun di luar dugaan, ternyata efek dari senjata tersebut baru bereaksi beberapa saat kemudian. Modise. It worked. What the hell is this weapon? Satu persatu pasukan tim maupun Kovalov dan insinyur pembuat senjata itu tewas. Hingga tersisa hanya 6 orang dari mereka. Mereka semua panik, stres melihat kejadian tersebut, dan mulai saling menyalahkan satu sama lain. Akhirnya Brandon mengambil sikap untuk memimpin dan menyusun strategi tim mereka, karena milisi Kovalov yang berjumlah ratusan sedang menuju ke lokasi. I will show you how the 6 of us become 60. Brandon menyuruh Nova untuk membackup dan mengupload sistem senjata tersebut melalui satelit. Dan setelah itu, mereka akan menghancurkan lab tempat pembuatan senjata tersebut. Dengan senjata dan amunisi yang terbatas, Brandon harus berpikir kreatif untuk menghadapi pasukan milisi berjumlah ratusan. Dan membagi tugas masing-masing tim, mereka harus bertahan dari serangan milisi musuh sampai Nova selesai mengupload semua data. We will turn this courtyard into a militia graveyard. Akhirnya pasukan milisi itu pun datang dan mulai melakukan serangan. Namun tim Phoenix telah mempersiapkan beberapa kejutan. Para personil mulai menyerang, menyebarkan bom asap untuk mengaburkan pandangan musuh. Zondi di posisinya sebagai sniper utama mengeliminasi satu persatu pasukan musuh. Hera menyerang di posisi bawah dan sempat mengalami macet senapan. Dan kehabisan amunisi, pada akhirnya ia terpojok dan harus melawan 5 orang musuh. Angel dan Zero menyerang dari posisi mereka masing-masing, dan Brandon berusaha menghadapi musuh dari jarak dekat untuk memecah belah mereka. Posisi Zondi sebagai sniper diketahui oleh pihak musuh dan ia diberondong dengan senapan mesin. Brandon yang melihat kondisi tersebut langsung mengambil alih posisi sniper dan membidik hulu ledak RPG yang ada di dekat musuh dan meledakkannya. Di waktu yang sama, Angel terlibat duel dengan prajurit perempuan bermata satu. Angel sempat hampir tertusuk matanya dan menghindar, namun telinganya terluka. Lalu Angel pun membalasnya. Zero pun harus menghadapi masalahnya dengan menghadapi beberapa pasukan milisi sendirian, dan ia pun berhasil menumbangkannya. Seperti yang lain, Brandon juga harus menghadapi lawan yang lumayan tangguh, walaupun akhirnya ia mampu melumpuhkannya. Saat Nova memberitahu bahwa proses upload telah selesai, mereka siap melakukan rencana kedua, yaitu mematikan lampu di gedung dan akan menyerang lawan dalam gelap dengan menggunakan night vision. Namun ternyata night vision Hera rusak. Akhirnya ia menyalakan suar untuk melihat sekelilingnya. Namun apa yang terjadi? Lalu Brandon membantai semua pasukan yang ada di dalam ruangan tersebut. Saat Brandon keluar dari dalam gedung, ia tertembak di bagian perut. Begitupun Nova yang berusaha menuju ke titik kumpul mereka. Brandon menyuruh semua tim kecuali dia untuk pergi menyelamatkan diri. Sedangkan Brandon yang akan menahan sisa pasukan musuh sendirian. Namun Zero bersikeras untuk menemaninya.
Hidup atau mati, mereka akan menyelesaikan misi bersama. Akhirnya tinggal mereka berdua. Sedangkan Angel dan Zombie menyelamatkan diri untuk menyelesaikan misi selanjutnya. Dengan seluruh tenaga dan sisa amunisi yang mereka punya, Brandon dan Zero menghadapi musuh dalam open combat. Dan akhirnya mereka berdua terkepung. Tepat saat mereka berdua hendak ditembak, tiba-tiba Cavalry arrived. Just in time. Nova, he's in the garage. We can't leave him there. ternyata Nova masih hidup dan mereka segera menyelamatkannya. Mission accomplished. Mereka akhirnya berpisah. Zombie dan Angel menetap di Costa Verde, sedangkan Brandon dan Zero pergi meninggalkan negara tersebut. Di film ini banyak banget pelajaran tentang kepemimpinan dan teamwork, serta ada sisi-sisi kesetiakawanan dan loyalitas. Semoga cerita ini bisa menghibur dan menginspirasi kamu ya. See you mate.